Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Indah Triunisaan dengan NIM 12S24052 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan T08 transkrip tugas praktikum pemrograman. Di T08 transkrip ini, pada tugas tutorial kali ini akan dikembangkan sebuah fitur ke dalam akademik simulator. Pada sebuah transkrip tertuang daftar mata kuliah yang pernah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama studi. Pada transkrip, mata kuliah ditampilkan secara historis. Mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2020-2021 akan mendahului mata kuliah yang diselesaikan pada tahun 2021-2022. Demikian juga berlaku untuk periode semester. Bila dilakukan pengambilan suatu mata kuliah lebih dari satu kali, maka hanya pencapaian pada pengambilan terakhir yang akan ditampilkan. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Nah, simulator kemudian akan menampilkan performa mahasiswa secara kumulatif dan diikuti dengan informasi performa mahasiswa untuk setiap pengambilan mata kuliah enrollment. Contohnya, inputannya akan seperti ini, kemudian output yang diharapkan adalah seperti ini. Nah, solusi ini adalah aplikasi salah satu bentuk dari konsep nested construct, inner class, static nested class, local class, atau anonymous class. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Nah, di sini model yang dibuat itu ada 6 yang dibutuhkan. Yang pertama adalah course.java, kemudian course opening.java, enrollment.java, grade.java, lecture.java, dan terakhir student.java. Di sini saya akan menjelaskan drivernya. Di sini dimulai dari package. Nah, package academic.driver ini merupakan untuk menentukan lokasi kelas dalam struktur proyeknya. Kemudian ada import academic.model. Ini digunakan kelas model seperti student, course, enrollment, dan lain-lain. Kemudian ada import java.util ini untuk struktur data seperti map, list, dan scanner. Kemudian kita masuk ke kelas utamanya. Ada public class driver 1. Kelas ini berfungsi sebagai kelas utama untuk menjalankan akademik simulator ini, khususnya di fitur transcript, enrollment, dan course history-nya nanti. Kemudian kita masuk ke static nested class. Nah, static class transcript entry dan private enrollment ini didefinisikan sebagai kelas bantu untuk merepresentasikan satu baris dalam transkripnya nanti. Kemudian masuk ke bagian constructor, yaitu transcript entry. Ini berfungsi untuk menyimpan objek enrollment ke dalam transcript entry-nya. Kemudian ada method get academic year. Public string get academic year ini berfungsi untuk mengambil tahun akademik dari enrollment-nya. Kemudian public string get academic year. Ini berfungsi untuk mengambil tahun akademik dari enrollment. Kemudian public integer get semester order. Ini berfungsi untuk menentukan urutan semester semester odd 0 lebih dulu, kemudian even 1 setelahnya. Tujuannya agar sorting sesuai ritme historisnya. Kemudian kita masuk ke bagian public enrollment get enrollment. Ini merupakan gather enrollment. Kemudian kita masuk ke override public string to string. Ini berfungsi untuk menampilkan isi enrollment sebagai outputnya. Kemudian kita masuk ke struktur data globalnya. Private static ini digunakan untuk pencarian cepat berdasarkan ID-nya. Lecture untuk data dosen, course untuk data mata kuliah, student untuk data mahasiswa, course opening untuk data kelas. Kemudian list
course opening list sebagai daftar kelas, enrollment, semua pendaftaran, enrollment opening order untuk urutan history course-nya. Kemudian kita masuk ke method main-nya. Public static void. Ini berfungsi untuk membaca input perintah dari user. Kemudian ada loop inputan yaitu while. Ini untuk membaca input terus-menerus. Kemudian akan ada stop condition if line equals triple dash. Program berhenti jika inputnya adalah triple dash. Kemudian ke parsing input. Parsing input ini contohnya itu yang contoh student underscore add pagar S1 pagar indap nama tahun dan prodinya. Kemudian ada switch command. Switch command ini untuk menentukan aksinya berdasarkan perintah. Nah, kalau lecture add itu untuk menambah dosen. Kalau course add untuk menambahkan mata kuliah, student add untuk menambahkan siswa, course open untuk membuka kelas, enrollment add untuk daftar mahasiswa, enrollment grade untuk nilai, enrollment remedial, student detail untuk detail mahasiswa, student transcript untuk mentranskrip, dan terakhir untuk course history untuk riwayat. Nah, dia untuk mengoutput akhir atau print semua data digunakan for ini untuk berfungsi menampilkan seluruh data yang akan tersimpan. Kemudian kita masuk ke handler method. Private static void handle literal ini berfungsi untuk menambahkan dosen ke map. Kemudian ada private static void course add itu untuk menambahkan mata kuliah ke dalam map. Nah, di sini di bagian integer credit ini ada hal penting di mana ini untuk mengkonversi string nanti ke integer dan mengkonversi string nanti ke enum. Kemudian student ini untuk menambahkan mahasiswa, course opening punya alur tersendiri, yaitu mengambil course, membuat course openingnya, menambahkan dosen, lalu menyimpannya ke struktur data. Kemudian kita masuk ke enrollment. Langkahnya itu adalah ambil course opening, ambil student, buat enrollment, lalu akan disimpan ke list student dan course opening. Kemudian kita masuk ke catatan urutan opening berdasarkan enrollment. Nah, di sini itu adalah penyimpanan urutan historinya. Fungsinya untuk menyimpan urutan pertama kali kelas diambil. Penting untuk course historinya. Kemudian ada pencarian enrollment-nya di mana berfungsi untuk mencari enrollment berdasarkan course, student, tahun, dan semester. Kemudian kita masuk ke input nilai. Ada grade, handle enrollment grade, ada input nilai untuk remedial, kemudian student detail untuk menampilkan informasi lengkap dari mahasiswa. Nah, di sini ada fitur utama untuk student transcript, private static void. Di sini ada map string enrollment. Di sini bertujuan untuk memenuhi aturan hanya pengambilan terakhir yang ditampilkan nantinya. Kemudian untuk menyeleksi enrollment terbarunya digunakan if less per course. Untuk menghitung GPA-nya digunakan rumus total weight plus grade dikali kredit. Arti rumusnya itu yaitu GPA-nya adalah total dikali nilai kali SKS-nya dibagi total SKS-nya. Kemudian untuk output header-nya sistem outprint F ini untuk menampilkan ID, nama, batch, jurusan, GPA, dan total SKS-nya. Kemudian untuk men-sorting bagian transkripnya digunakan transkrip list. Ini untuk tahun naik, semesternya ada out dulu, even, dan setelah. Untuk output transkripnya ada di for transcript entry, ini untuk menampilkan tiap enrollment-nya. Kemudian di logika perbandingan waktunya ada private static boolean, ini untuk tahun yang lebih besar akan lebih baru, jika sama event-nya akan lebih besar dari out-nya. Kemudian untuk course history-nya private static void ini untuk menampilkan history kelas, urutannya berdasarkan enrollment pertama. Untuk kesimpulan singkat dari
Program ini menyimpan data akademik, map, dan list, memproses komen berbasis input, mengelola enrollment dan nilai, menghasilkan transkrip dengan urutan historis hanya nilai terakhir, dan perhitungan GPA. Nah, di sini saya akan mencoba meran. Kita gunakan command prompt. Kita coba untuk mengcompile terlebih dahulu. Kemudian kita tes. Nah, kemudian di sini kita akan menginput inputan yang diminta pada readme. Nah, bisa kita lihat bahwa outputan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan apa yang diminta pada outputnya. Bisa dikatakan bahwa program yang saya buat sudah benar dan dapat dijalankan. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, Pak.